ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, monggo pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita pada kesempatan ini adalah golongan penerima zakat. Dalam fikih madhab Syafi'i khususnya, yang namanya zakat itu baik zakat mal maupun zakat fitri itu asnafnya sama. Artinya yang menerima zakat itu sama. Berbeda dengan seperti madhab Malik yang mengatakan bahwa penerima zakat mal atau asnaf penerima zakat mal dengan asnaf penerima zakat fitrah itu beda. Jadi kalau merujuk pada madhab Syafi'i, memang dua-duanya itu sama, distribusinya sama. Nah, berkaitan dengan madhab Syafi'i yang menyatakan bahwa asnaf zakat itu sama, maka tentu kita mengembalikan ini kepada apa yang disampaikan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 60. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat innamas shadaqatu lil fuqara'i adalah untuk orang-orang fakir, wal masakin dan orang miskin, wal amilina 'alaiha dan mu'allaf, wal ghaimi wa fi riqab dan untuk memerdekakan budak, wal ghaimina untuk orang-orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah dan untuk jalan Allah, wabnis sabil orang yang dalam perjalanan. Cek.
Jadi, Bapak Ibu, bahwa zakat itu peruntukannya untuk 8 kelompok atau 8 asnaf. Yang pertama adalah untuk orang-orang fakir. Orang fakir adalah orang yang mampu memenuhi maksimal 50% kebutuhannya. Jadi seumpama ada orang kebutuhannya itu 1 juta, lalu penghasilannya itu maksimal 500.000, maka dia tergolong orang yang fakir. Sementara miskin adalah orang yang mampu memenuhi maksimal 99% dari kebutuhannya. Berarti fakir lebih membutuhkan daripada miskin menurut definisi yang tadi. Nah, itu definisi itu dimunculkan dari kitab Takrib. Jadi tentu definisi masalah fakir dan miskin itu bisa berubah-ubah Bapak Ibu, tergantung situasi dan kondisi. Tapi definisi dasarnya yang namanya fakir adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhannya maksimal 50%, sedangkan yang miskin itu maksimal 99%. Lalu ukuran kebutuhan seperti apa? Ukuran kebutuhan kita bisa menggunakan standar hidup layak yang dikeluarkan oleh pemerintah, kalau mau menggunakan itu, atau menggunakan UMR sebagai barometer, atau menggunakan standar yang disampaikan oleh BPS, umpamanya siapa yang disebut kategori miskin, atau tidak menggunakan itu semua berdasarkan pengamatan. Jadi kita tahu tetangga kita, saudara kita, dia mati, dia tidak mencukupi kebutuhannya, maksimal 99%. Berarti kalau kebutuhannya umpamanya 1 juta, dia kok diduga berpenghasilan 999.000, itu berarti sudah masuk kategori miskin. Kalau kita ngukur fakir miskin pada zaman Nabi, tentu hari ini tidak ketemu, karena ukurannya hanya makan. Kalau ukurannya hanya makan, berarti kan kebutuhan itu hanya makan. Tidak ada kebutuhan listrik, tidak ada kebutuhan pendidikan anak, tidak ada pendidikan tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Dan kalau itu digunakan untuk hari ini, kayaknya kurang relevan. Kenapa? Karena faktanya tidak begitu. Faktanya orang butuh macam-macam. Tentu kebutuhan dasar yang dimaksud. Kebutuhan dasar, sandang, papan, pangan, atau mungkin hal lain yang memang saat ini disebut sebagai kebutuhan dasar. Nah, itu fakir dan miskin. Terus yang berikutnya adalah amil. Siapa amil itu? Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh raja, yang ditunjuk oleh penguasa yang sah. Nah, di lingkungan kita ini ada 2 istilah. Satu disebut amil, berarti dia memang ditunjuk oleh penguasa yang sah. Yang kedua berarti relawan atau panitia. Nah, bedanya kalau amil, dia itu punya hak mendapatkan zakat. Dia termasuk asnaf yang 8, sehingga dia berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau panitia, relawan, itu tidak berhak mendapatkan zakat. Ini harus clear Bapak Ibu, supaya ini tidak terjadi kekeliruan. Jadi apabila di satu masjid, ada di satu kampung, di situ ternyata amilnya bukan amil yang terdefinisikan,
maka dia tidak berhak mendapatkan zakat. Nah, siapa amil itu? Karena kita hidup di Indonesia, berarti yang ngangkat penguasa yang sah. Kebetulan kita punya undang-undang zakat, di mana yang diangkat jadi amil itu adalah badan amil zakat, mulai dari nasional sampai ke daerah. Nah, kemudian biasanya badan amil zakat itu akan mengangkat unit pengumpul zakat. Nah, unit pengumpul zakat itu bisa jadi masuk kategori amil zakat. Nah, itu. Tapi yang bukan seperti itu, berarti dia tidak termasuk golongan amil. Jenengan tinggal cek aja. Kalau memang panjenengan jadi panitia zakat dan panjenengan memang ditunjuk untuk menjadi unit pengumpul atau lembaga yang memang legalitasnya ada, berarti status jenengan itu amil. Tapi kalau panjenengan ternyata kok hanya mendapatkan surat tugas dari ketua takmir, maka jenengan disebut panitia. Itu beda nih. Jadi konsekuensinya kalau jenengan panitia berarti tidak boleh diberi upah dari zakat. Dan terus piye Pak? Wong sakwene wis ngono. Nah, ini ada beberapa solusi, beberapa alternatif Bapak Ibu. Jadi supaya secara fikih oke, secara sosial juga oke. Karena banyak di kampung-kampung itu sebenarnya, mohon maaf, secara fikih mereka kurang pas. Jadi ngamil itu ternyata bukan amil, karena yang ngangkat sing ngongkon ketua takmir. Tentu ketua takmir kan bukan penguasa yang sah. Penguasa yang sah itu presiden sudah memberikan aturannya. Dalam konteks Indonesia, kalau dalam konteks lain ya raja atau apalah gitu. Nah jadi kalau umpamanya di satu wilayah itu kok ada panitia, maka bisa disikapi. Contoh umpamanya zakat fitrah. Dihitung aja, umpamanya penentuannya mau berapa? 2,8 lalu dibulatkan jadi 3 kilo. Ini contoh loh ya. 2,8 dibulatkan jadi 3 kilo dengan akad 2,8 sebagai zakat, 2 on sebagai sodakoh. Nah, yang sodakoh ini bisa dimasukkan ke yang jadi panitia. Itu satu contohnya. Atau yang kedua caranya adalah dengan, kalau bahasa wong desa niku ana wajib. Wajib itu bukan wajib dalam arti harfiah nggih. Jadi zakat tapi memang semacam, tapi namanya itu wajib, bukan wajib ya sedekah. Sedekah yang diperuntukkan untuk kepanitiaan. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, kalau itu dilaksanakan di masjid dan memang penyelenggaranya masjid, plus itu bagian dari kegiatan memakmurkan masjid, maka bisa diambilkan dari dana masjid yang non pembangunan, yang bukan pembangunan. Jadi dana masjid itu kan klasifikasinya kan ada beberapa deh. Yang pertama, dana pembangunan tidak boleh diutak-atik, itu hanya untuk pembangunan saja. Yang kedua, dana kemakmuran masjid, umpamanya untuk memakmurkan masjid. Bentuk-bentuk memakmurkan masjid apapun itu bisa diambilkan dari situ. Atau kalau yang pengen lebih luas, wah ini masjid pengen bisa menjadi pusat ekonomi umat, masjid menjadi tempat di mana masjid bisa membantu orang miskin dan seterusnya,
maka itu bisa masuk ke dana kemaslahatan umat. Nah, jadi jika itu yang dilakukan oleh masjid, maka kota infak bisa dalam bentuk tiga tempat. Satu untuk kemakmuran, dua untuk kemaslahatan umat, yang ketiga untuk pembangunan. Ini supaya solusi fikih bisa diwujudkan. Karena kalau kita lihat di fikih-fikih klasik, ya ini kan beda zaman nih. Di fikih klasik kita buka kitab-kitab kuning, dana masjid itu pasti hanya untuk pembangunan, Pak. Sehingga jenengan itu jangan suudon juga kalau ada masjid kok saldonya kok 495 juta. Tapi nek ono kegiatan masjid kanggo PHBI saya penurunan. Masih ada tuh itu? Nah, itu mungkin mindsetnya adalah memang dana masjid itu untuk pembangunan. Jadi orang kanggo liyane. Tidak kanggo liyane. Nah, tentu ini di zaman modern akan menjadi presiden buruk. Jadi tidak enak kan? Maka kita menganjurkan masjid koyo ngono, ya wis nek sakwene wis ngono ya monggo ndak apa-apa. Tapi selanjutnya silahkan kota infak itu untuk yang pembangunan ditutup dulu aja, wis kakean gitu ya. Nah, terus ini untuk kemaslahatan umat, untuk makmurkan masjid. Jadi itu lebih fleksibel. Nah, itu. Jadi ini sifatnya solusi. Sifatnya solusi dalam konteks contohnya tadi zakat. Ini juga bisa kaitannya nanti dengan kurban yang diselenggarakan oleh masjid, acara-acara yang diselenggarakan oleh masjid, begitu. Jadi secara fikih aman, tapi juga bisa mengikuti modernisasi di dalam manajemennya. Jadi bisa dapat dua-duanya. Kita kan juga tidak berani Bapak Ibu umpamane, yang penting urusan masjid, tanggung masjid nanti dulu, urusan masjid itu ada urusannya dewi-dewi. Itu ambil. Yang berikutnya adalah mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf adalah orang yang masuk Islam. Baru masuk Islam. Artinya mu'allaf kan tidak seperti di Indonesia bahasane dia mu'allaf wis 35 tahun. Maksudnya, lho itu bukan mu'alaf yang dimaksud. Mu'alaf yang dimaksud di sini orang yang di tahun tersebut memang hatinya masih belum kuat, belum kokoh, maka dia diberikan zakat. Khusus mu'alaf di tahun ini. Lah nek mu'alafe tahun 2020 wis 6 tahun ya aja. Mu'alafe tahun 2005 malahan wis 21 tahun nggih mboten. Kan kita seringnya menyebutnya mu'alaf tetap. Lah wong nika sinten Syafi'i Antoni nika pakar ekonomi Islam nika ya diunekno mu'alaf. Padahal dhek Islam sawit biyin. Suwi banget. Malah sakniki ilmune mungkin luwih dhuwur daripada kula jenengan tentang Islam. Tapi itu mu'alaf itu mu'alafe biyen. Jadi bukan Islam lahir itu disebutnya mu'alaf, bukan itu kalau dimaksud di sini. Mu'alaf di sini memang yang baru saja masuk Islam. Wa fil iqab, memerdekakan budak, ini enggak ada hari ini. Kita tidak bisa menggunakan makna lain. Maksudnya wa fil iqab memerdekakan perbudakan itu bisa perbudakan modern. Berarti orang-orang yang kerja terus ijazahnya disita jenenge perbudakan mboten. Nggih, perbudakan ini beda karena perbudakan itu memang orangnya tidak punya kemerdekaan. Itu tidak ada hari ini. Wal ghaimina, dan orang-orang yang terlilit hutang. Nah, ini mungkin diidentifikasi atau agak. Kalau mau mengidentifikasi gharim ini banyak Pak. Nah, gharim itu orang yang hutang. Hutang itu kalau dalam bahasane madhab Syafi'i itu enten 3 model. Pertama gharim li nafsi.
utang untuk dirinya sendiri. Nah, jadi utang untuk kebutuhan, mau makan, mau memenuhi kebutuhan, mau berobat, mau ini ghaib. Ketika jatuh tempo, dia ternyata tidak punya kemampuan bayar dan tidak punya aset likuid yang bisa dijual segera. Itu bisa masuk. Yang kedua, ghaibnya itu ghaib ini, ghaib untuk untuk mendamaikan dua pihak yang bertengkar. Jadi umpamane kok, ini umpamane kok Indonesia jadi pendamai Iran kalau Amerika umpamane, terus ngentek-ntek duit. Nah, ngentek-ntek duit niku utang, duitnya utang kanggo ndamekno, itu bisa masuk kategori ghaib li islahi datal bain namanya. Jadi li islahi datal bain itu artinya untuk mendamaikan dua pihak yang bertengkar. Niku istilah ghaibnya begitu. Terus yang ketiga, ghaibnya, nah ini kula lali sing nomor 3 niki. Kalau golek tulisannya mboten ketemu. Oh ya, ini ditakai, Pak. Yang ketiga adalah golongan yang berhutang karena menjamin orang yang tidak memiliki harta. Wasinfun istadanu fi domani man lama lalang. Niku jadi umpamane ngeten nggih. Ana wong utangnya akeh iki. Ana wong utangnya akeh. Terus pada saat mau membayar, dia tidak punya utang, tidak punya duit. Lalu jenengan ngomong, "Mbun, niki kula jamin." Kula jamin. Nah, karena jenengan jamin, maka dia tidak jadi dihukum, tidak jadi diapakan. Nah, jenengan akhirnya kan membayar niku. Nah, itu bisa. Ya mbah sakniki tasih enten sing ngoten napa mboten. Itu bahasa yang disampaikan di kitab Fathul Ghaib. Sehingga ghaib seperti ini bisa. Terus syaratnya ghaib itu seseorang yang hutangnya bukan untuk maksiat atau mubah yang berlebihan. Selagi bukan untuk itu bisa. Jadi nek ngeten ini peluang wong-wong sing ndek utang KPR iso njaluk iki. KPR itu kan utang untuk kebutuhan pokok ya. Rumah pertama subsidi sisaan itu memungkinkan bisa jika dia tidak mampu bayar. Tapi aja gawe ngene, duite entekne wae, sesuk nek pas wayah bayar njaluk ning ngene wong sing anggum zakat. Ya ini harus natural, ora kena digawe-gawe. Nah, jadi di sini kalau kita bicara tentang lembaga zakat, mestinya lembaga zakat seperti ini berkelanjutan bukan hanya di bulan Ramadan. Karena apa? Lah wong utang jatuh tempo ini kan tidak hanya di bulan Ramadan. Sehingga ini bisa digunakan untuk menyelesaikan hutang-hutang yang dia miliki. Ghaib deh. Jadi orang itu punya hutang yang tidak bisa dicukupi. Terus kemudian wa fi sabilillah, dan untuk jalan Allah. Nah, ini kalau dalam madhab Syafi'i, Bapak Ibu, sabilillah itu artinya adalah orang yang perang di jalan Allah. Jadi statusnya hanya perang. Kalau madhab Syafi'i, qaul resmi, qaul mu'tamad. Nah, madhab Syafi'i qaul lemah itu boleh untuk orang-orang yang mencari ilmu, mengajarkan ilmu, gampangnya santai oleh, guru ngaji oleh. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Dan di Indonesia kayaknya lebih memilih pendapat yang lemah ini.
Pendapat yang lemah ini itu yang lebih banyak dipilih. Sehingga sabilillah seringkali memang diberikan kepada para muadzin, guru ngaji, dan sebagainya. Meskipun sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu tidak masuk. Secara pendapat yang lebih kuat itu bukan masuk. Nah ini yang kemudian sering menjadi perdebatan. Malah Allah enten sing ngene. Kalau guru ngaji ning ngene jenengan kuwi wonge ora duwe mosok meh dikai zakat wis sabilillah ora masuk. Terus piye kudune? Ya aja kei zakat, kei duit sing akeh ngono. Tapi nganggone infak. Malah apik kuwi. Tapi wong kon zakat wae angel apa meneh kon infak. Jadi ya itu kan dinamika berpikirnya. Kita membahas dari perspektif ilmunya. Dari perspektif aturannya. Memang dalam mazhab Syafi'i sebagian besar ulama mengatakan yang namanya sabilillah seperti itu. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu Bapak Ibu tidak boleh zakat atas nama fisabilillah untuk bangun masjid itu tidak boleh. Untuk bangun pesantren nggak boleh. Untuk bangun jalan apa meneh. Untuk bangun sesuatu tidak boleh karena zakat itu litamlik untuk dimiliki. Untuk dimiliki. Prinsipnya adalah min aghniyaihim ila fuqaraihim. Dari orang kaya kalian atau orang kayanya orang muslim ke orang miskinnya orang muslim. Yang terakhir adalah untuk ibnu sabil atau orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Nah di situ Bapak Ibu, kalau memang ada orang yang musafir kehabisan bekal maka bisa. Ya tentu dengan verifikasi hari ini soalnya wong cok ngapusi. Wong ngapusi kan ya piye nek ngene iki golekane. Sing penting diverifikasi dengan baik. Kalau sudah ketemu oke ya dikasih aja. Itu 8 asnaf. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau ditemukan 8 asnaf ini, maka sebaiknya, bukan sebaiknya dalam mazhab Syafi'i, kon ngeratani nek ono, kecuali amil. Ya, kecuali amil. Jadi kon ngeratani nek ono kabeh. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, kalau menggunakan definisi madhab Syafi'i qaul kuat, berarti hanya fakir, miskin, gharib. Sabilillah tidak masuk, ibnu sabil nunggu situasi. Nah, nek ana wong eksodus, wong apa jenenge perang terus apa jenenge ngungsi, ya itu mau masuk. Tapi kalau menggunakan fikih mazhab Syafi'i qaul lemah, berarti fakir, miskin, namil, sabilillah masuk. Nah, ini biasanya kalau di kampung-kampung itu 4 ini yang masuk. Gharib malah lebih oke. Masalahnya wonge utang kabeh ya, mbok gak ngerti ini. Utawa nek ngutang do orang aku. Ayo ngerti iki. Jadi mungkin 5 masuk kalau menggunakan kaul lemahnya sabilillahnya dimasukkan. Ngoten Bapak Ibu, ini untuk memberi kesempatan yang mungkin ada yang mau bertanya. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Kemudian untuk urusannya berjalan sama bernasib orang. Yang kemudian puasa sebelum tempat sehingga bernasi bersama sudah ditutup. Untuk orangnya seorang disampaikan pertemuan berikutnya, yaitu minggu 2 bulan April. Saya yang terima kasih kepada Tuhan semua mudah-mudahan segala amal kita dan Tuhan semua kepada Islam semoga Tuhan semakin banyak berdoa Tuhan bersama. Amin. Jadi itu perjalanan ini
baik sebagai pribadi maupun sebagai kepengurusan pengajian bersama dengan wajib bersama di mana sama-sama kami semua menjadi cara menjadi semua ulama sebesar-besarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup, pun habis. Ada. Salam. Memungkinkan untuk menjalankan klasisme itu bagaimana menjadi syarat untuk pasangan itu dengan itu sebetulnya kita pun harus mempersiapkan komunikasi orang-orangnya dulu. Matur nuwun. Lazis, banyak lazis NU, lazis Muhammadiyah, lazis yang lain. Kalau dia bentuknya lazis, berarti memang dia sudah diverifikasi oleh Basnas. Kalau memang lembaganya resmi loh ya. Nah itu legalitasnya kan yang penting sudah ada. Kalau yang dua disebut tadi itu ya sudah. Bahkan kalau umpamanya lazis NU, lazis MU, Muhammadiyah itu ya dari pusat sampai bawah itu ada. Itu bisa itu bisa dikategorikan sebagai amil. Nah, tapi zakat itu kan tidak wajib harus lewat amil, panitia bisa. Cuma statusnya tadi, panitia itu nggak apa-apa kalau mengumpul dan mendistribusikan. Panitia statusnya menjadi wakil dari yang berzakat. Jadi yang zakat itu mengumpulkan di Masjid X. Nah di Masjid X itu menyalurkan. Biasanya dibentuk seperti itu supaya terjadi pemerataan. Biasanya seperti itu. Jadi untuk menyalurkan tidak harus lewat amil. Cuma kalau bukan amil tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi kalau amil kan dia memang statusnya memang jenenge amil. Amil itu kan pekerja. Dia statusnya kan pegawai, amil pekerja. Nah, makanya dia berhak mendapatkan upah dari apa yang dia lakukan. Tapi kalau relawan kan tidak berhak mendapatkan dari zakat. Itu. Terus kemudian dalam distribusi, apakah harus ada verifikasi? Oh iya Bapak Ibu, masih 2 menit ya. Jadi harus ada verifikasi. Makanya kalau umpamanya Masjid X ya, Masjid X itu tiap tahun menyelenggarakan kepanitiaan zakat, seyogyanya dia punya database awal. Nah, database awal itu nanti bisa digunakan sebagai acuan untuk memberikan zakat tiap tahunnya. Jadi by data maksudnya kita, nah tim verifikasinya siapa? Ketua RT-nya atau tonggone atau kita sendiri melihat sopo iki, oh ini jumlahnya ono 50, kapan-kapan panitia delok iyo ning omahe sehingga mungkin bisa lebih akurat, bisa lebih presisi. Ngoten niki pun bagai kurang sedikit, monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana wa witrana wa qira'atana wa tamim tafsirana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Informasi untuk nanti malam, Bapak Ibu, kita ikhtiar nanti jam 1 sudah berada di sini, dengan awali dengan sholat tahiyatul masjid, lalu nanti istighfar lah sendiri-sendiri minimal 100 kali ya, sambil nunggu bersama-sama. Habis itu nanti insya Allah kita sholat ini rakaatnya tidak ditentukan, bisa 4, bisa 6, bisa 8, tapi durasi sekitar 1 sampai 1,5 jam. Pakainya durasi Pak, jadi rakaatnya bisa 4, ya pokoknya saat keselisih loh lah. Nanti kalau panjenengan capek Bapak Ibu, boleh langsung duduk ya, tidak usah nunggu semaput. Jadi boleh langsung duduk kalau tidak kuat. Karena nanti kita rencananya akan membaca Al-Quran untuk sholatnya rencana juz 21, juz 22 rencananya. Apa juz 1 ya? Ya. Juz 21, juz 22, tapi tidak sampai 2 juz, paling mungkin 1,5 atau ini. Sesudah selesai, nanti habis itu kita lanjutkan simaan. Simaan itu durasi, total sekitar jam 4 kurang seperempat ya. Ini kan imsaknya jam 4.15 loh. Nah, nanti rencananya jam 4 kurang seperempat kita selesai. Jam 4 kurang seperempat. Sebenarnya kemarin malam saya ngomong sama Mas Dayat, nek digawe itu jam 11. Ampun Pak, kesuwen ya wis. Ya, jadi nek jam 11 kan berarti ini 5 jam. Ya, kita besake ya wis. Belum jam lah. Oke. Jadi insya Allah begitu rancangannya. Jadi kalau tadi di Quran kalau pas sholat nggak usah nyimak, dengan malah konsennya, maksudnya tidak usah bawa Quran, lampunya juga dimatikan kok. Jadi untuk yang habis itu nanti kita baca Qurannya melanjutkan yang tadi. Rencananya ngoten, insya Allah selesai jam 4 kurang seperempat. Ngoten Bapak Ibu. Terus gini, nanti di tengah-tengah 2 rakaat jenengan boleh minum, istirahat sebentar, sekitar 2-3 menit. Silahkan kalau yang mau minum, habis itu nanti lanjut lagi. Ngoten Bapak Ibu, dari saya, kalau selama ini dalam kita berinteraksi ada salah dan kurangnya, baik zahir maupun batin, mohon dimaafkan. Dan juga kita saling mendoakan semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ini sudah maghrib, monggo bisa langsung dahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.